Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini boleh berjumpa Bapak Ibu ya dalam keadaan sehat. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa hadir di sini untuk masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama kita masih hidup, kita selalu diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Tadi di dalam pujian penyembahan, apakah Anda merasakan ada sukacita, kelegaan? Puji Tuhan. Di rumah kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk memuji Dia, untuk menerima kuasa dari Dia, untuk menerima penyembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi pada saat seperti kita kumpul gini, kita sama-sama dikuatkan, ya, kita disemangati. Tetapi ketika kita tiba di rumah, kita menjadi pendoa bagi keluarga kita, ya. Kita tidak pernah boleh berhenti untuk berdoa. Ya, seperti tungku yang terus menyala, itulah yang akan menghangatkan keluarga kita, yang akan menghadirkan kasih Tuhan di tengah keluarga kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, zaman sekarang ini tambah susah atau tambah gampang sih menjadi orang Katolik, menjadi orang yang mau hidup benar? Susah gampang atau tambah susah? Tambah susahnya kenapa, Bu? Kenapa tambah susahnya, Bu? Oh iya, ada aja kegiatan lain padahal kita niatnya mau doa. Kita niatnya mau misa, mau PD. Ada aja gangguan ya, Bu ya. Apalagi gangguan HP sekarang juga banyak, bener nggak sih? Nggak berhenti kita scrolling. Saya juga kalau nggak ingetkan diri saya, bisa kalau scrolling IG, muter terus tahu-tahu udah 15 menit, setengah jam. Padahal kalau kita pakai untuk doa, setengah jam itu banyak loh Ibu ya, Bapak ya. Baik, selain susah mengatur waktu, apalagi? Itu juga latihan ya, kita sabar ya. Memang hidup ini perlu sabar. Ngadepin anak-anak, siapa yang di sini anak-anaknya semua diberkati Tuhan? Angkat tangan dulu ya. Diberkati Tuhan. Kita percaya, kalaupun kita belum melihat sekarang berkat seperti yang kita minta, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan itu pasti ada ketika kita itu menyerahkan hidup kita. Seperti tadi nubuat ya, kalau kita menyerahkan hidup kita, maka Tuhan itu tidak akan pernah menolak kita. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan doa kita. Bapak Ibu, Santo Yohanes Salib itu bilang, kalau orang tidak pernah berhenti berdoa, maka dia akan menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal untuk memenuhi jawaban doa kita, ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kenapa kok kita perlu ikut PD? Kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu doa pribadi. Karena pada waktu itulah Tuhan itu me-adjust ya, membuat pikiran kita paham akan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita gedumbel ya, mengeluh kepada Tuhan, ngedubel. Kenapa kok anakku seperti ini? Kenapa kok mantuku seperti ini? Pasanganku, iparku kok nggak ngerti aku. Teman sepelayananku yang paling dekat sama aku kok nyakitin hati aku. Nah, kita itu melihat apa yang kadang-kadang Tuhan kita nggak melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita di balik semua rasa sakit itu. Ya, jadi makanya kenapa kita perlu doa supaya rasa sakit itu bisa diubah menjadi berkat. Karena apa? Karena kita bisa lihat, oh ini toh maksud Tuhan. Sebelum kita lihat maksud Tuhan, supaya kita nggak putus asa, kita terus perlu cari wajah Tuhan. Kita perlu terus cari, apa sih maksudmu Tuhan lewat penderitaan ini, lewat rasa sakit ini, lewat penyakit ini, lewat kegagalan ini, maksudnya apa? Tuhan tidak mungkin memberikan kita penderitaan tanpa satu maksud. Ya Bapak Ibu ya,
Tuhan kita itu Tuhan yang baik apa Tuhan yang kejam? Baik. Kalau Tuhan kita Tuhan yang baik, berarti dia nggak akan mungkin memberikan kita penderitaan untuk apa? Menghancurkan kita, betul ya? Jadi kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kok kadang-kadang kita itu tidak dapat apa yang kita minta? Kenapa kok kadang-kadang ada aja hal-hal yang membuat kita itu kecewa atau marah? Kira-kira kenapa? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang salah, ya. Itu kan pengalaman ya Bapak Ibu. Aku kok kecewa ya, anakku nggak memperhatikan aku. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya maksud dibalik peristiwa ini? Selama ini Bapak Ibu sudah adalah orang-orang yang setia ikut Tuhan. Pasti mau mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, betul ya? Supaya kita hidup benar. Tuhan, aku mau melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, ya kan? Tapi kadang-kadang kita ngerti jawaban Tuhan, kadang-kadang juga enggak, bener ya? Kadang-kadang kok rasanya Tuhan itu diam, Tuhan itu kok rasanya jauh, Tuhan kok kadang-kadang enggak menjawab doa kita. Kok rasanya seperti ngomong sama tembok, enggak ada jawaban. Nah, kira-kira di saat seperti itu, apa ya maunya Tuhan ya? Mosok sih Tuhan ninggalkan aku? Mosok Tuhan ninggalkan kita? Enggak kan? Tapi kayak aku merasa ditinggalkan, betul ya? Seperti, maaf ini saya nggak usah perkenalan dulu lah ya, belakangan aja. Kita ngomong, Tuhan di mana Engkau? Nanti Jumat Agung kita juga dengarkan Yesus ngomong ini di kayu salib. Eli Eli lama sabaktani. Bahkan Yesus merasa ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa kosong, kering, gelap, hidup kita kok rasanya mengecewakan, tidak seperti hidup tetangga kita yang tahun ini punya mobil baru misalnya ya, yang punya mantu kok baik, nggak kayak mantuku misalnya ya. Nah, kenapa kok kita ngalami itu semua? Kita diuji, apakah kita setia, apakah kita mencari Tuhan benar-benar, ataukah berkat? Kadang kalau kita cintanya itu belum murni, kita mau ikut Tuhan kalau diberkati, betul? Tapi kalau aku nggak dapat berkat yang aku minta, ya udahlah aku cari Tuhan yang lain. Nah, Tuhan yang lain di mana Bapak Ibu? Di mana ada Tuhan yang lain? Gak ada Bapak Ibu, yang lainnya palsu semua ya. Tadi dikatakan oleh Epik, supaya cinta kita murni, supaya kita jadi orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, ternyata karakter kebajikan Kristiani, kalau kita mau sifat kita itu jadi baik, itu nggak bisa sekonyong-konyong bangun tidur tiba-tiba sabar ya. Tetapi ada proses. Nah, prosesnya itu yang nggak enak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mesti ngempet, ngelus dodo, betul? Menahan emosi, nangisnya di dalam kamar doa, nggak ada yang lihat, ya. Nah, tapi ternyata itu yang akan memurnikan hati kita, membasuh hati kita, membuat kita itu lama-lama jadi orang yang makin sabar, sehingga nanti pada waktunya kita menghadap Tuhan, kita udah dianggap sempurna di dalam kasih. Nah, ujungnya kita mau ya Bapak Ibu ya, sempurna di dalam kasih, nanti ketemu Tuhan Yesus waktu kita meninggal dari muka ke muka. Kita mau hasilnya, tapi kita mau nggak lewati prosesnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, prosesnya itu yang kadang-kadang rasanya gelap sekali. Terima kasih Ibu Leni untuk sharingnya, di mana mengatakan bahwa di dalam kegelapan ada Tuhan. Kita nggak ditinggalkan ya Ibu. Ternyata Tuhan berikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi karakter kita itu dibentuk di dalam kesulitan Bapak Ibu. Kita bisa sabar, kita jadi murah hati kalau kita pernah mengalami, tahu rasanya kurang itu seperti apa.
Jadi kalau ada orang kekurangan, kita tuh gampang berbelas kasih. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami masalah mungkin dengan anak menantu. Nah, ketika ada orang lain ngalamin seperti itu, kita nggak meremehkan masalah mereka. Kita bisa ngerti betapa beratnya yang dia hadapi, dan kita bisa menjadi sahabat, dan kita bisa juga turut mendoakan dia dengan sepenuh hati. Jadi semua kesulitan itu ternyata memberikan kesempatan buat kita menjadi orang lebih baik, ya. Bukan berarti Tuhan jauh. Buktinya Yesus sendiri pernah mengatakan itu, pernah merasa ditinggalkan. Tapi apakah benar-benar Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa? Tidak kan? Sama seperti kita. Kalau kita merasa jauh, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini setiap orang yang mau mengikuti aku memang harus menyangkal diri, menyangkal dosa tepatnya. Menyangkal apa yang tidak baik, ya. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita itu egoisnya besar. Pokoknya aku mau sing api-api tok buat aku, ya. Sing elek-elek nggak popo, kamu ambil. Nah, itu kan berarti kita masih egois. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk punya kasih yang lebih daripada orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang namanya kasih ilahi. Kasih ilahi itu berat toh, ya kan? Gimana caranya kalau aku di fitnah misalnya ya? Aku masih bisa ngampuni. Saya pernah ngalami itu. Dan saya nyimpennya lama Bapak Ibu, karena yang memfitnah itu teman baik. Nah, saya sampai pada satu hari ikut retret penyembuhan luka batin. Disuruh membasuh kaki. Waduh, saya nggak mau. Saya pikir ngapain ya? Wong dia yang salah, jelas-jelas dia memfitnah, ngapain aku harus mengampuni? Tapi karena disuruh, akhirnya ya sudah. Figur yang saya pilih, saya anggap teman saya itu yang nyakitin, dan saya membasuh kakinya. Awalnya hanya melakukan betul-betul terpaksa. Tapi ketika saya mengucuri kakinya dengan air, ternyata hati saya itu seperti dibasuh air es Bapak Ibu. Jadi adem, bisa melepaskan pengampunan. Dan ternyata yang untung itu saya. Jadi semua firman Tuhan itu adalah tujuannya untuk membuat kita sehat, membuat kita happy. Kalau saya nyimpen terus sakit hati, saya pasti akan mengalami beban sendiri, penderitaan ya. Jadi yang kita perlu sangkal diri kita itu, diri kita yang masih harus dibentuk oleh Tuhan supaya jadi lebih baik. Nah, itu makanya kenapa kita kadang-kadang mengalami sakit, karena kita pengen yang enak buat diri kita. Tapi yang enak buat diri kita nggak mesti itu menyelamatkan, nggak mesti itu menyehatkan buat kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita makan enak terus itu enak buat kita. Tapi apakah sehat? Misalnya gitu contohnya, ya. Kita mau menang sendiri di dalam rumah. Itu kita seneng, kayaknya kita menang. Tapi lama-lama orang itu nggak ada yang pengen deket sama kita. Akhirnya kita kesepian. Nah, sifat-sifat itulah yang Tuhan mau ubah lewat peristiwa yang nggak enak, supaya akhirnya kita itu damai dengan diri sendiri, juga damai dengan orang lain. Akhirnya kita bisa menerima kasih dari orang lain itu secara tulus, karena kita juga punya kasih untuk mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi salib itu macam-macam, tapi nggak usah dilihat, nggak usah fokus pada masalahnya. Ya, kita fokus pada Yesus yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib. Dan apapun yang saat ini kita tanggung, itu semua akan berlalu. Tidak akan selamanya kita menderita. Badai pasti berlalu. Ada lagunya gimana? Badai pasti berlalu. Saya nggak bisa nyanyi ya. Tapi Anda kan tahu ya, semua itu lagu yang sudah legendaris banget. Badai itu pasti berlalu. Pelangi akan kita lihat. Dan hidup kita ini, ya, memang di dunia ini numpang ya, sementara. Walaupun selama di dunia ini kita punya kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan, kalau kita mau diubah, ya. Nah, jadi salib itu bukan hukuman, tapi perjalanan iman supaya cinta kita murni.
supaya kita jadi orang lebih baik. Nah, bagaimana kok salibku nggak beres-beres? Kok masalah demi masalah datang terus? Ya mungkin karena prosesnya belum selesai. Mungkin karena kita nggak mau diproses. Waktu diproses, kita nyalahkan orang aja. Padahal yang Tuhan mau sembuhkan, yang Tuhan mau bereskan itu diri kita. Tapi kita nggak mau lihat kelemahan kita. Seperti saya, waktu suami kritik saya, kamu itu pelayanan cuma cari popularitas, katanya. Wah, sakit hati kan? Saya pikir, tapi waktu itu terpaksa, karena dilarang kan keluar waktu itu, masih anak-anak masih kecil dalam pelayanan, saya terpaksa di rumah. Mau nggak mau, walaupun mangkel, saya coba untuk berdoa, coba baca kitab suci, coba untuk merenungkan, baca buku-buku rohani. Akhirnya dari situ saya sendiri juga disadarkan, iya ya, saya ini masih banyak motivasi yang belum tulus untuk melayani Tuhan. Saya masih pengen diakui, saya masih pengen dipuji, pengen dihormati dalam pelayanan. Nah, jadi apa yang kritik yang menyakitkan itu ternyata ada benernya kalau saya mau melihat dan mau merenungkan. Tapi kalau saya balas suami saya marah aja, saya nggak akan pernah menemukan dosa saya, kelemahan saya. Nah, tapi waktu kita melihat kelemahan diri kita, itu berat Bapak Ibu. Lawang aku wes pelayanan, kok aku wes doa puluhan tahun, mosok sih dianggap kayak gitu, kayak gini. Susah untuk melihat bahwa diri kita itu ada kurangnya. Tapi kalau kita nggak mau melihat, maka proses itu datang terus, masih terus harus diproses. Dan sakit Bapak Ibu kalau kita itu masih memberontak ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu hati lemah lembut. Kalau dikritik pasangan kita, menantu mungkin bahkan ya, yang bahkan lebih muda, jangan langsung dibalas ya Bapak Ibu ya. Coba direnungkan dulu. Mungkin aku ada salahnya, mungkin yang salah memang dia. Doakan kalau memang dia yang salah. Ada doanya Bapak Ibu ya. Aku berdoa untuk menantuku misalnya, yang ngomongnya nyelekit sekali misalnya ya. Dan aku berdoa supaya dia diampuni dan hidupnya diberkati, ia dan anak cucunya mengalami berkat melimpah. Nah Bapak Ibu, coba doakan seperti itu. Kalau mendoakan menantu kita, yang dapat berkat juga cucu kita kan. Kalau kita memberikan perkataan kutuk ya, yang akan menerima masalah itu juga keluarganya. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua itu ngomongnya bertuah ya. Kita ini dekat dengan Tuhan. Omongan kita itu nyampe Bapak Ibu. Omongan kita itu doa. Jadi ucapkan yang baik untuk anak cucu menantu ipar kita. Setuju Bapak Ibu ya? Makanya kalau kita kumpul seperti ini, kita saling diingatkan, kita didoakan. Jadi kita dikuatkan lagi. Ya, memang Tuhan tahu kita ini mengalami hidup yang susah karena banyak godaan. Sinetron bilang kalau kamu disakiti balas. Nah, ya tapi kitab suci ngomong nggak gitu. Doakan mereka yang menyakiti kamu. Nah, lalu jadi salib itu bukan akhir. Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Dulu saya 32 tahun lalu waktu awal menikah, saya mengalami itu penderitaan. Karena apa? Apa yang saya mau nggak boleh. Saya mau kerja, mau kuliah lagi, tidak boleh sama suami. Karena suami punya kerjaan, disuruh bantu. Padahal saya pengen kerjanya ngantor, berkarier. Saya pengen kuliah lagi, nggak boleh, anak masih kecil. Jadi macam-macam yang saya kepengen nggak boleh dan rasanya sakit hati. Nah tapi akhirnya setelah saya melewati itu, puji Tuhan ya, saya udah berdoa juga, saya kenal komunitas, saya kenal persekutuan doa, saya mengalami hidup baru. Sehingga pada waktu mengalami masalah itu, saya juga udah ngesel di tempatnya Bu Rita awal-awal itu dengan Pak Sutri ya. Di situ saya banyak diproses, banyak nangis Bapak Ibu. Kalau masuk kamar doa itu tisunya udah saya siapin,
habis doa itu tisunya udah banyak sekali ya. Nangis. Kenapa nangis? Karena saya merasa aduh saya sakit sekali, nggak dapat apa yang saya mau. Tapi ternyata lewat proses itu Tuhan pelan-pelan lembutkan hati saya. Jadi kadang-kadang ibu bapak, doa itu bukan hanya untuk mengubah orang, apalagi mengubah Tuhan ya. Tapi pertama-tama untuk mengubah diri, hati kita, supaya lebih lembut, mau terima apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan kadang-kadang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kita masih ada dosa. Cara lihat kita itu masih seringkali kacamatanya itu buram. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita banyak doa, kita banyak baca firman, maka pikiran kita, keinginan kita itu menjadi lebih sama lagi, lebih mirip dengan maunya Tuhan. Akhirnya kita happy Bapak Ibu. Kalau kita sudah mirip dengan maunya Tuhan, kita mau apa yang Tuhan mau, maka kita ini orang yang paling bahagia. Karena apa yang kita mau pasti kita dapat. Karena apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya apa untuk dimurnikan? Supaya tadi memurnikan kasih seperti kata Epik ya. Menghancurkan ego supaya aku nggak mau menangnya sendiri aja. Mau ngalah. Ya, kalau kita ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu menang yang tertunda Bapak Ibu. Ngalah sama menantu sama anak. Itu menunjukkan kita itu sabar ya. Mereka lama-lama itu hormat sama kita. Lama-lama bisa ngerti, oh iya ya kata-kata mamaku, papaku itu benar ya. Tapi mungkin nanti beberapa tahun lagi Bapak Ibu ya, sabar. Nah sambil menunggu itu, kita juga semakin dikuatkan imannya pada Tuhan. Dan membuat kita lebih dekat sama Tuhan ya. Jadi penderitaan yang sekarang katanya Teresa Avila ini menjadi pelindung persekutuan doa kita. Dia bilang begini, Teresa Avila bilang, jangan kita bodoh untuk kita tidak mau mengambil satu langkah karena Tuhan menyediakan anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi Bapak Ibu, kita ini udah hidup berapa puluh tahun kan? Kita udah ikut Tuhan puluhan tahun. Ketika ada masalah, jangan kita bodoh untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah ada niat sedikit pun untuk berhenti berdoa, untuk berhenti berharap sama Tuhan. Walaupun rasanya kok Tuhan diam, itu hanya perasaan kita. Tuhan sedang memberikan kepada kita janjinya, tapi masih butuh waktu untuk kita bisa terima. Ya, nah kata Teresa Avila, kita sedang akan menerima anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Anugerah keabadian, anugerah keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, mungkin kita merasa badan kita ini kok nggak sekuat yang dulu ya. Tetapi iman kita, kalau kita menjadi orang yang bijaksana, itu akan semakin kuat. Namun manusia batinia kami dibaharui. Bapak Ibu, kesulitan membuat kita itu terus berlutut di hadapan Tuhan, terus minta tolong sama Tuhan. Ternyata itulah yang membuat kita imannya tumbuh. Ya, tanpa kita sadar, ternyata iman kita makin kuat. Karena apa? Karena banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Nah, sebab penderitaan ringan, jadi penderitaan yang kita hadapi ini kenapa dikatakan ringan? Karena semuanya itu sementara, ya. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita jalan sama-sama di sini, kita ikut persekutuan doa, kita saling berbagi, kita juga sharing, kita mendengarkan sharing orang lain. Oh, bukan aku sendiri ya yang alami salib. Ada orang lain yang mungkin salibnya lebih berat. Itu juga membuat kita lebih kuat. Nah, jadi dalam kegelapan Roh Kudus itu bekerja menguatkan iman kita. Jadi seperti Bapak Ibu kalau nanam pohon mangga, pasti kalau dari biji itu tumbuh apa ya? Tumbuh apa? Tunas, akar, betul? Batang,
Buah itu paling akhir Bapak Ibu. Akarnya itu tumbuh di dalam tanah, nggak kelihatan. Tapi kalau nggak ada akar, nggak akan mungkin pohonnya tumbuh, nggak akan mungkin keluar buah. Nah, akar itulah iman kita. Tumbuh ketika ada kesulitan, di dalam gelap, nggak kelihatan. Anda doa di kamar doa, nggak ada yang lihat, tapi itu ternyata menumbuhkan akar rohani kita, iman kita. Ya, jadi kalau kita setia, kita pasti menerima janji Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, hanya saja waktunya mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi pada waktunya kita akan menerima kemuliaan itu. Dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Tuhan Yesus. Pada waktu malam ada tangisan, tapi pada waktu pagi sorak-sorai. Ya, kita akan melihat bahwa nanti keluarga kita dipulihkan. Saat ini mungkin masih ada aja masalah, itu masih proses juga, ya. Dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah dikalahkan oleh dosa. Tuhan kita tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah-masalah kita. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa dan sanggup untuk menolong, ya. Jadi sebagai kesimpulan, salib itu bukan hukuman, ya, tapi proses untuk memurnikan dan menumbuhkan iman. Ya, kesulitan itu bukan hukuman, tapi itu juga proses untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, kalau Tuhan seperti tidak jawab doa kita, Tuhan seperti jauh, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Roh Kudus bekerja tetap di dalam diri kita. Asal kita setia dan tidak pernah berhenti berdoa dan mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kita pasti akan menerima janji dari Tuhan. Yang penting seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kalau saat ini kita mengalami masalah, serahkan segalanya kepada Tuhan, maka di dalam kegelapan itu iman kita dikuatkan, harapan kita ditumbuhkan, kasih kita makin dikuatkan. Demikian Bapak Ibu, mari kita mau akhiri renungan kita pada siang hari ini dengan doa. Boleh satu lagu? Satu lagu Roh Kudus saja? Atau kita langsung doa aja ya? Mari kita doa. Boleh? Apa? Lupa. Boleh? Atau Yesus penolong yang setia gimana? Iya. Apa boleh? Enggak apa-apa wes, yang kamu bisa itu. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita memohon Tuhan menguatkan kembali harapan kita. Ya. Jadi seperti api di dalam hati kita yang sudah dinyalakan oleh Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, kita sudah terima Roh Kudus. Api itu harus terus menyala untuk memberikan kita kekuatan. Mari saat ini kita mohon supaya harapan kita dikuatkan kembali untuk percaya pada janji Tuhan dan menerima bahwa Tuhan Yesus menggenapi rencananya di dalam hidup kita.